Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma dari sekolah MTSN 2 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang sebuah legenda yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu legenda Batu Menangis. Legenda ini saya peroleh dari buku berjudul Cerita Rakyat dari Kalimantan, karya James Dananjaya yang diterbitkan pada tahun 1993 oleh penerbit Gras Indo. Buku cerita rakyat ini adalah salah satu koleksi perpustakaan MTSN 2 Kota Palangkaraya. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Konon ceritanya, anak gadisnya itu sangat cantik. Rambutnya terurai mengikal sampai ke mata kaki, dan poni rambutnya tersisir dengan rapi. Namun sayangnya, ia memiliki sifat yang buruk. Anak gadis itu amat pemalas. Ia tidak suka membantu ibunya bekerja mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya bersolek, dan bersolek saja. Anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dikabulkan tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari sang ibu ingin bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba, dan ia berkata kepada anak gadisnya, "Nak, bisakah kamu memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Anak gadis itu pun terkejut mendengar perkataan ibunya. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku. Lagian aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku bisa jadi kusam. Ih, aku tidak mau." Ibunya hanya bisa bersabar dengan sikap anak gadis tersebut. Ibu si gadis pun pergi ke ladang dengan hati yang sedih karena mendengar jawaban anak tersebut. Setelah pulang dari ladang dengan perut yang lapar, betapa terkejutnya ia. Ternyata sang anak tetap tidak memasak. Ibunya hanya bisa bersabar dengan sikap anak gadis tersebut. Keesokan harinya, ibunya membawa uang hasil panen. Sang gadis yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera menghampiri ibunya dan berkata, "Berdaku habis nih, tolong belikan dong, Bu," ucapnya dengan nada memelas. "Iya, akan ibu belikan, tapi kamu harus ikut ke pasar ya, agar ibu tidak salah beli," jawab si ibu. Akhirnya mereka turun ke desa untuk berbelanja ke pasar. Letak pasar di desa itu sangat jauh sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Capek sekali. Ibunya berjalan di belakang dengan membawa keranjang dengan pakaian yang sangat sederhana. Sedangkan anak gadisnya berlenggang di depan. Anak gadis itu memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, mereka mulai bertemu dengan orang-orang desa. Orang-orang desa begitu terpesona dengan kecantikan anak gadis tersebut. "Wow, cantik sekali gadis itu."
Di antara orang-orang yang mereka jumpai, ada seorang pemuda yang bertanya kepada si gadis. "Hai gadis cantik, apakah yang berdiri di belakangmu itu ibumu?" Namun, apa jawaban gadis tersebut? "Bukan, tentu saja bukan. Dia adalah pembantu sekaligus budak saya," jawabnya dengan nada angkuh. Begitulah jawaban si gadis ketika bertemu dengan orang-orang desa di sepanjang jalan. Ibunya diperlakukannya sebagai pembantu dan budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban sang anak yang durhaka itu, ibunya masih bisa menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawaban yang sama dan yang amat menyakitkan hati, si ibu tak bisa lagi menahan diri. Si ibu berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Berkat kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, perlahan-lahan tubuh si gadis berubah menjadi batu. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, si gadis menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya. Ampunilah keberhakaan anakku selama ini." Si gadis terus meratap dan menangis. Namun semuanya telah terlambat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Sekalipun telah menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak gadis yang durhaka itu diberi nama batu menangis. Nah, itulah tadi cerita mengenai legenda batu menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Menarik bukan? Pastinya dong. Jadi cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang anak tidak boleh mendurhakai ibunya, apalagi ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.